Kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku, jalan-jalanmu ya Tuhan terbaik bagiku. Dari semua yang kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu sama kau yang berarti bagiku. Lebih dari semua yang ada, kaulah segalanya bagiku. Tak ingin ku berpaling darimu lamanya. Ku akan menyembahmu Tuhan. Kasih setiamu lebih dari hidupku, jalan-jalanmu ya Tuhan terbaik bagiku. Dari semua yang kau katakan, tiada dusta ku temui. Oh, dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, kalau segala itu padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya kau yang berarti bagiku. Lebih dari semua yang ada, segalanya tak ingin ku berpaling darimu lamanya. Ku akan menyembahmu. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu,
tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu, Tuhan. Tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu, Tuhan. Tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu, Tuhan. Oh, dalamnya kasih-Mu bagi kami, Tuhan, membuat kami tak ingin berpaling dari-Mu, Tuhan. Kaulah nafas hidup kami, Kaulah segalanya, Tuhan. Engkau segalanya, seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku.
air, segarkan jiwaku. Engkau Yesus, pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Oh, kami bersyukur. Oh, dapat kembali mempersembahkan seluruh pikiran dan perasaan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman-Mu adalah kebenaran yang mentahirkan pikiran dan perasaan hati kami. Tuhan, oh kami mau terus minum dari sungai kehidupan-Mu Tuhan. Terima kasih, kami mau terus makan daripada kebenaran perkataan-perkataan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, dengan rela hati kami menundukkan pikiran kami ini. Terima kasih, kami bersyukur. Silakan Tuhan berbicara lagi bagi kami pagi hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Oh, haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Ya, puji Tuhan, shalom sekali lagi. Shalom teman-teman yang di radio juga ya. Ada Pak Nanser ya. Puji Tuhan, shalom Pak Nanser, shalom Alexa. Oke ya, puji Tuhan ya. Suara jelas katanya. Iya, memang muncul 2 saja ya yang pendengarnya. Iya, puji Tuhan. Teman-teman pada kemana semua ini? Sorry tadi nggak bisa kirim itunya ya, undangannya ya. Lupa kopinya tadi. Iya, puji Tuhan. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Biasa, amin. Haleluya. Angka 13. Permulaan dikeluarkan ya. Keluar. Jadi waktu dia menghadap umur 30 ya. Nah, saudara, kalau kita perhatikan ya prosesnya ya. Bagaimana Yusuf keluar ya. Mungkin pikiran kita kan karena tidak detail diceritakan di dalam Alkitab gitu ya. Kok bisa tiba-tiba dia memimpin, mengatur segala sesuatu gitu ya. Dari mana asalnya? Ya. Dulu kita hanya berpikir, oh tiba-tiba begitu dikeluarkan, ya dirapiin, terus lalu tiba-tiba dia bisa memimpin seperti itu. Tentu tidak ya. Nah, saudara, ada satu hal cara kita belajar firman Tuhan atau cara kita makan firman Tuhan ya. Cara kita minum firman Tuhan. Begitu kita mengetahui, begitu kita ini jadi normal saudara ya. Normal itu gini ya. Arti normal itu adalah bahwa kita itu bisa dalam keadaan tenang gitu.
dalam keadaan tenang tanpa ada perasaan bersalah gitu ya, tuduhan-tuduhan di dalam hati kita gitu. Dan kita mulai didapatkan oleh Tuhan. Jadi ada hal memang yang perlu kita kejar gitu. Gimana untuk didapatkan oleh Tuhan. Karena begitu kita didapatkan oleh Tuhan, saudara, kita akan mengerti cara dia berbicara. Dan kita akan mengetahui lama-kelamaan ya. Lama-kelamaan kita akan mengerti mana sebetulnya suara Tuhan. Mana suara Tuhan. Mana suara iblis gitu. Jadi tidak bisa kalau dulu kita membedakan suara Tuhan. Dulu pokoknya kalau suara Tuhan itu sesuai dengan Alkitab katanya. Itu enggak bisa. Sekarang itu enggak bisa kayak gitu ya. Karena ada banyak yang kita tidak ketahui tentang isi Alkitab gitu. Sesungguhnya karena kan itu kan cerita-cerita singkat gitu. Tidak detail. Kita kan tidak tahu bagaimana, tidak tertulis dalam Alkitab bagaimana kisah Yusuf sebenarnya. Apa yang dialami ketika dia dibuang ke sumur, atau apa yang dialami ketika dia mendapatkan mimpi, bagaimana pikiran dia, gitu ya. Itu boleh dikatakan kan tidak ada tertulis gitu. Selanjutnya perjalanan panjang hidup dia, tahukah saudara, harusnya dalam proses pemulihan kita gitu, kita boleh belajar dari kisah mereka karena kisah mereka itu adalah kisah manusia yang dipulihkan oleh Tuhan. Dan sebagaimana pengalaman kita dipulihkan gitu, sebetulnya itu pasti mirip dengan mereka. Gitu. Paling beda-bedanya masalah kisah hidup kita saja. Gitu. Tapi bagaimana cara prosesnya itu, itulah namanya pekerjaan Allah di dalam kita. Nah, dan sebetulnya sama juga dengan pengalaman hidup Yesus gitu. Mengenal Bapaknya gitu. Di kerangka-kerangka berpikir seperti itu, saudara, pola-pola pikir seperti itu sudah harus apa ya, menjadi pola berpikir kita. Sehingga kalau kita sudah sesuai dengan sistem kerja Allah itu, maka kita akan bisa bertumbuh terus. Jadi saudara, sekarang cara berpikir kita itu nggak boleh lagi kita hanya memikirkan kehidupan kita sekarang. Jadi nggak hanya memikirkan 70, kalau kuat 80. Gitu. Tetapi yang kita pikirkan adalah kekekalan. Kekekalan itu bukan masuk surga saja. Begitu kita terima Tuhan, gitu, lahir barulah ceritanya. Ada sesuatu gitu. Nah, harusnya dulu kita itu sudah mengalami namanya memasuki kehidupan kerajaan. Gitu. Sudah gitu. Jadi selanjutnya itu kita didisiplin. Jadi sekarang ini saudara, ketika kita sudah menerima penghakiman Tuhan. Jadi dulu saya berpikir saudara, penghakiman itu sama dengan penderitaan yang kita alami. Sudah melalui ini, terus kita belajar namanya mematikan kedagingan gitu ya. Ada banyak hal yang kita memikirkan atau memahami
kata penghakiman itu salah gitu. Hanya dari sudut pandang kita saja gitu. Kemana semua? Kenapa ini? Udah hilang? Dedi juga hilang. Oke. Baik. Jadi saudara, saudara, ketika cara berpikir kita itu, oh iya tadi, ketika kita memulai gitu ya, ketika kita dihakimi gitu, itu konotasi kita negatif ya. Gitu. Kadang-kadang kita nggak mau lagi melanjutkan gitu. Kadang-kadang kita trauma dengan apalagi nanti yang akan kita hadapi di depan. Nah, itulah sebetulnya kekurang mengertian kita tentang kata penghakiman. Gitu. Ya, nah, jadi sebetulnya yang dihakimi itu yang lebih ini ya adalah pemahaman kita yang terlalu sempit gitu tentang Tuhan itu. Gitu. Jadi pemahaman kita, pengenalan kita akan Tuhan. Jadi setelah umur sekian, gitu, setelah sekian lama kita mengenal Tuhan. Nah, saudara, lewat penghakiman itu, saudara, maka kita akan tahu hati kita sebetulnya ada di mana. Gitu. Jadi akan ketahuan nanti seseorang itu, seorang hamba Tuhan itu, apakah sinkron yang dia katakan dengan yang dia terapkan dalam hidupnya. Kalau yang dia terapkan dengan yang dia katakan itu berbeda, maka dia itu menipu dirinya sendiri. Jadi itu akan dihakimi, bahkan kalau dia tidak berubah. Gitu. Jadi itulah pertobatan yang sesungguhnya. Kalau dia tidak berubah, tetap dia merasa dirinya itu sudah benar, selalu pegang prinsip gini, kita dibenarkan. Bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Saudara, firman itu nggak boleh berhenti sampai di situ. Karena harapan Tuhan itu adalah sampai kita ini benar-benar menjadi manusia normal. Normal itu adalah ketika kita diciptakan pertama kali. Gitu. Yaitu Adam. Gitu. Kita nggak boleh memisahkan diri kita dari Adam. Kita nggak boleh mengatakan, oh seandainya dulu saya jadi Adam gitu, saya tidak akan jatuh seperti ini. Nggak bisa. Kejatuhan Adam adalah kejatuhan kita. Jadi ketika kita diperhadapkan dengan jadi semua perjalanan hidup manusia ini sebetulnya itu perjalanan kita juga. Gitu. Ya, hanya saja saudara kita ini karena kita sudah mulai menang gitu. Kan barang siapa menang, dia akan makan dari pohon kehidupan gitu. Kan dia bilang di situ. Nah, itu bukan nanti. Dari sejak sekarang kita yang pertama kali menikmati pohon kehidupan itu. Jadi saudara tahukah saudara, pohon kehidupan itu kan adalah Tuhan. Nah, pohon kehidupan itu kan adalah firman Tuhan. Nah, cuman selama ini orang percaya itu hanya mempercayai Alkitab itu sebagai firman Tuhan. Gitu. Apalagi sudah didoktrin. Apalagi sudah keluar pengakuan iman. Gitu.
Itulah pengakuan iman. Jadi sebetulnya pengakuan iman itu justru adalah penjara yang dibuat oleh si jahat. Misalnya ketika kemarinnya saudara mendengarkan perkataan setelah umur 30 tahun. Sekarang kita bilang berarti kan itu ulang tahunnya dia setelah keluar dari rumah orang tuanya kan? Ulang tahunnya Yusuf. Nah, jadi ketika saya mengatakan ketika ini ulang tahun kita yang ke-13 Tembesi ya. Nah, ini bukan berbicara mengenai kita beda-bedakan ya antara dengan LRU gitu. Bukan. Tapi ini adalah perjalanan kita. Ini saudara, sesudah kita memahami bahwa Tuhan itu bekerja di dalam kita. Jadi itu apa ya? Stepnya. Jadi begitu kita menerima perkataan bahwa Tuhan bekerja dalam kita, maka kita mesti percaya pekerjaan Tuhan itu smart. Nah, gitu. Ya. Kita mesti percaya dulu itu. Jadi yang tadi kan dia sudah bekerja dalam kita nih. Tahukah saudara, ketika saudara merenungkan ini, ketika saudara merenungkan perjalanan hidup saudara dari sejak saudara lahir gitu, saudara akan menemukan satu fakta bahwa ternyata Tuhan itu menetapkan langkah-langkah saudara. Bahkan sebelum saudara menerima Tuhan, sebelum saudara lahir baru. Saudara akan menemukan itu sampai dengan akhirnya. Jadi begitu saudara menerima perkataan itu, oh ternyata Tuhan itu bekerja dalam saya. Maka saudara juga harus percaya bahwa pekerjaan Tuhan itu berhasil di dalam saudara. Jadi sekarang kesampingkan dulu pikiran bahwa Tuhan itu adalah roh. Roh kan nggak kelihatan. Dan memang Tuhan itu menyembunyikan dirinya. Karena saudara memang ketika dulu dia menampakkan diri kepada manusia dengan supranatural gitu, dengan memberikan penglihatan-penglihatan segala macam. Saudara, dia tahu itu ada permasalahan bagi orang yang mengalami perjumpaan supranatural itu. Membuat orang itu merasa dirinya lebih daripada yang lain. Sehingga hati Tuhan yang sebetulnya yang sama, karena kita ini semua adalah anak-anaknya gitu, semua ciptaannya ini. Jadi kata anak di situ bukan anak sebagai kita dengan bapak kita gitu. Bukan. Tapi anak karena kita ciptaan. Jadi derajat kita itu di bawahnya dia karena dia yang menciptakan kita. Ya. Nah, jadi saudara, ketika seseorang mengalami hal itu, maka dagingnya yang rusak, yang sudah rusak itu dirusak oleh iblis. Dirusak artinya itu bukan masalah dosa yang dilakukan dia, bukan itu kata dirusak. Kebejatan moral seseorang itu adalah karena ketiadaan, karena dia itu tak makan firman lagi. Itu sebetulnya kebejatan moral seseorang. Kebejatannya iblis itu adalah karena dia sudah jauh daripada Tuhan. Ya. Jadi saudara, si iblis itu juga termasuk, walaupun dikatakan bahwa dia itu musuhnya, itu tidak sesempit pikiran kita itu musuh, lalu berperang, lalu namanya kan kalau berperang itu kan memakai daya upaya gitu ya, untuk saling mengalahkan satu dengan yang lain. Tuhan kan tidak seperti itu gitu berperangnya. Karena kan sebetulnya itu adalah di dalam dia juga seperti yang kita pelajari pada waktu yang lalu gitu.
Jadi sampai nanti sebetulnya iblis itu ditaklukkan. Ditaklukkan itu dengan ketika kita ini manusia, itu dimenangkan oleh Tuhan. Hati kita dimenangkan oleh Tuhan. Ya, jadi saudara, ketika manusia yang rusak itu karena dia itu telah mendengarkan tipuan iblis. Gitu. Jadi membuat seseorang itu makin lama makin terpuruk. Membuat seseorang itu hatinya nggak bisa melekat kepada Tuhan. Nggak bisa. Selalu hatinya terbagi kepada dunia. Ya, jadi sampai-sampai orang itu saking berhasilnya dunia ini menipu dia, sehingga mulai hambar kasihnya kepada Tuhan. Lama-lama ya meninggalkan Tuhan. Tetapi selama pekerjaan Tuhan ini belum selesai, gitu ya, belum selesai, maka orang itu sepertinya masih hidup, padahal sebetulnya sudah menderita. Jadi apalagi kalau dia sudah pernah mengecap kasih Tuhan. Begitu orang ini meninggalkan Tuhan. Jadi meninggalkan Tuhan itu adalah tidak mau berjalan terus bersama dengan Tuhan. Dia pikir, berat, nggak sanggup saya menerima. Gitu. Itu adalah tipuan yang sangat mematikan. Gitu. Jadi saudara, buang anggapan di dalam pikiran saudara, kalau mengikut Tuhan itu menderita. Buang itu saudara. Membuangnya itu bukanlah dengan Tuhan memberkati saudara dengan keuangan, dengan apapun itu, bukan. Bukan itu kebahagiaan. Saudara akan diizinkan mengalami punya uang banyak mungkin, tapi cobalah pikirkan gitu. Apakah saudara menemukan kebahagiaan sesungguhnya? Kan tidak. Oleh sebab itu, ya sudah, berhenti, serahkan kembali kepada Tuhan. Nah, jadi saudara, ketika kita menderita apapun gitu, itu bukanlah sebagai satu penderitaan. Pada saat itu kita boleh melihat itu sebagai satu kebahagiaan. Sehingga begini saudara. Sehingga penghakiman itu akan selesai dari kita. Jadi kita itu tidak lagi mendengarkan kata-kata yang keras. Tetapi yang kita temukan adalah perkataan-perkataannya yang semakin hari semakin membuat kita itu nggak ada bantahan gitu. Oh gitu ya. Gitu ya Tuhan, ya sudah, saya nggak ini gitu misalnya gitu ya. Saudara terimalah gitu proses gitu sambil saudara ini. Nggak ada perlawanan gitu. Nggak ada untuk membela diri gitu. Jadi itulah yang saya alami saudara ketika dari awal-awal itu saudara. Jadi saya perhatikan terus saudara. Dan saudara mesti memperhatikan diri saudara sendiri. Bagaimana Tuhan menyelamatkan saudara. Lihat prosesnya. Jadi kalau semua itu sudah kita alami, maka kita akan mengalami satu namanya kenormalan hubungan kita dengan Tuhan. Ya, sehingga saudara, kita itu akan dengan bebas gitu. Ketika misalnya seperti kemarin cerita tentang Yusuf itu saudara. Itu kisahnya dia itu boleh menjadi nampaknya dia akan jelaskan kenapa dia seperti ini. Kenapa dia bisa jadi memerintah seperti ini. Itu langsung kita akan ngerti.
Bagaimana sebenarnya dia pada waktu itu? Itu adalah karena kita itu sudah semakin selaras. Jadi Tuhan itu tidak menahan-nahan hikmatnya. Dia nggak menahan-nahan hikmatnya. Jadi ketika kita bicara, ya enjoy aja kita cerita. Nggak ada perasaan. Salah nggak ya? Salah nggak ya? Jadi ketika saya katakan kemarin, oh, kita sudah lepas. Istilahnya kan keluar dari penjara. Saudara, perkataan itu mengandung banyak makna. Jadi ketika kita merenungkan nanti perkataan itu, saudara tidak akan memikirkan salah dan benar. Benar nggak ya? Jangan-jangan hanya janji-janji manis gitu. Bukan. Jadi perkataan itu, jadi firman Tuhan itu mengandung nubuatan. Jadi sifat daripada perkataan Tuhan itu sifatnya itu berkembang gitu. Dan di balik perkataan firman Tuhan itu ada satu perkataan yang ada satu apa bilangnya itu ya. Jadi di balik perkataan itu ada seperti gairah, semangat untuk membuat orang yang mendengarnya itu oh gitu ya gitu. Oke, itu ya Tuhan. Wow. Nah, jadi saudara, jadi perkataan itu seperti upah bagi kita. Gitu. Ketika dia mengatakan seperti itu. Nah, kenapa saya berani mengatakan seperti itu gitu? Ya, jadi sepertinya kan di ini kan apa namanya kayak dicocok-cocokkan gitu. Bukan. Nah, jadi ketika keluar perkataan itu, saudara dari situ nanti kita akan belajar. Saya akan belajar dari situ. Oh, gitu ya. Mulai saya kan sudah mengakui begini, bahwa sekarang perkataan saya bukan lagi perkataan saya sendiri, tapi perkataan Tuhan. Ada unsur Tuhannya di sana kan? Karena apa? Karena iman saya mengatakan bahwa hidup saya bukan saya lagi. Jadi sudah ada perjalanan saya dengan Tuhan. Istilahnya walaupun saya belum menyatu sekali dengan Tuhan. Ini sama dengan saudara ya. Walaupun saya belum menyatu sekali dengan Tuhan. Tapi karena saya sudah mempercayai perkataannya bahwa saya satu dengan Tuhan. Barang siapa mengikatkan dirinya dengan Tuhan. Menjadi satu roh dengan dia katanya. Ya. Nah, jadi saya nggak perlu menghafal-hafal ayat itu. Tetapi lewat pengalaman hidup saya diajar gitu. Saya diajar oleh Tuhan itu secara pribadi. Jadi Tuhan itu bukan lagi sesuatu yang gimana sekali. Bukan sesuatu yang wah sangat jauh sekali dari kita. Atau sangat lebih kudus dari kita. Jadi untuk membuat kita itu bisa mendengarkan, menerima firman-Nya adalah karena dia itu sudah menurunkan derajatnya dalam tanda kutip. Dia tetap Allah, tetapi dia turun menjadi manusia. Normal. Sehingga kita bisa bicara apa adanya. Setelah kita dihakimi. Jadi nggak boleh terus berhenti di penghakiman. Karena kalau kita berhenti di penghakiman terus nanti, maka kita itu akan seperti orang yang dijumpai oleh ketika Allah itu berkeliling gitu kan, di antara peserta perjamuan itu. Ya kan? Ditemukan ada orang yang tidak berpakaian pesta. Kenapa kamu nggak berpakaian pesta?
dia diam saja. Maka dia dikeluarkan. Berarti kan ketika ditanya kenapa kamu nggak berpakaian pesta, berarti kan ya harusnya dia bisa berpakaian pesta gitu. Bukan sesuatu yang sulit gitu loh. Sama dengan yang mengembangkan talenta itu gitu. Kan itu perumpamaan tentang kerajaan sorga. Bukan perumpamaan bagaimana supaya berhasil di bumi, mengembangkan talenta kita di bumi. Bukan. Tetapi mengembangkan iman kita hidup bersama dengan Tuhan. Apa sih yang perlu kita capai di bumi ini? Itu kan manifestasi saja. Kalau kita sudah mencapai sesuatu di bumi kan sering membuat seseorang itu kan menjadi sombong kan. Merasa lebih daripada yang lain kan? Bukan itu maksudnya. Karena itu perumpamaan tentang kerajaan sorga. Oke. Nah, jadi saudara, ketika orang itu ditanya, kan dia bilang, aku takut terhadap engkau, katanya. Karena engkau adalah pemimpin yang ini, sehingga membuat Tuhan itu jadi marah sama dia. Jadi dia gak menghendaki kita itu, saudara, ketika dihakimi, jadi membuat kita itu takut terus gitu. Justru setelah penghakiman itu hasilnya adalah kita itu jadi didapatkan oleh Tuhan gitu. Sampai tidak ada perasaan perasaan bersalah lagi, tuduhan-tuduhan lagi. Sampai itu sudah selesai gitu. Bukan berarti langsung kita bisa dapatkan itu satu hari, tidak. Itu proses perjalanan kita. Jadi saudara, ketika sekarang kita hitung umur ya, umur saya 47 tahun ini. Nah, saudara, sebagai bukti apakah saya itu masih memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan, maka saya itu pasti itu makin hari itu makin tidak bisa dipungkiri. Saya tidak bisa berkamuflase di hadapan saudara, nggak bisa. Bukti daripada seseorang itu masih punya hubungan dengan Tuhan, tidak bermasalah dia dengan Tuhan, terus dia mengikuti Tuhan. Bukti yang sangat kelihatan itu, kita akan menemukan diri kita, nggak mungkin kita bisa berkamuflase. Kita katakan hidup kita begini, melekat dengan Tuhan, tapi pada kenyataannya perilaku kita tidak seperti itu gitu, nggak bisa. Nah, saudara, seorang hamba Tuhan, saudara, kalau dia terus membohongi dirinya, kalau dia terus menipu orang lain, para pendengarnya, mau dia gembala hebat gitu. Tahu nggak saudara? Itu menjelang akhir hidupnya, dia akan menemukan dirinya itu, itu sampai parah sekali. Dia pikir, saudara, orang itu berpikir bisa masih terus melanjutkan seperti yang kemarin. Jemaat nggak tahu. Yang penting saya menyampaikan firman Tuhan. Jadi begitu dia pikir dia itu masih bisa menyampaikan firman Tuhan yang wah gitu, bisa menerangkan firman Tuhan dengan dengan hebat misalnya, bisa menerangkan kepada orang. Dia pikir dia sudah punya sesuatu. Saudara, hubungan kita dengan Tuhan tidak bisa kita kamuflase. Tidak bisa. Kan kita yang tahu. Nah, jadi saudara, semakin kita, jadi umur kita ini saudara, untuk melanjutkan hidup kita,
terus berjalan bersama dengan Tuhan, tuntutannya banyak. Tuntutan ini, saudara, bukan kita kerjakan sendiri tuntutan ini. Tuhan juga yang mengerjakannya selama kita mau. Selama kita tidak pernah tidak pernah salah persepsi tentang Tuhan. Jangan salah persepsi. Jadi proses yang kita alami membuat kita ini, pokoknya Tuhan itu baik. Awalnya kita, wah dia baik. Tetapi kita mengalami lagi. Rasanya kok sepertinya, kok saya jadi bulan-bulanan gitu misalnya begitu. Tetapi begitu perjalanan berikutnya, saudara akan lihat bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidup saudara tanpa seizin Tuhan. Gak ada. Jadi dalam perjalanan kita akan merasakan, ya Tuhan itu ada di dalam kita. Jadi walaupun dia bilang begini ya, kan ceritanya kan dia sudah datang. Dia sudah datang, pikiran kita kan bukan dia datang dalam wujud apa gitu kan. Lalu dia menghilang lagi, bukan itu. Itu adalah pada waktu kedatangannya yang menampakkan diri. Itu di masa itu gitu. Jadi untuk dia menampakkan diri lagi di kita ini bukan cara seperti itu. Karena kita sudah masuk tahap kedatangan Tuhan yang kedua. Berbeda dong dengan kedatangan Tuhan yang pertama. Kalau kita masih mengasumsikan dengan kedatangan Tuhan yang pertama, maka kembali kita itu membuat Tuhan itu tak punya pekerjaan baru. Jadi ini kita yang harus mulai, oh gitu ya. Jangan takut mempercayai Tuhan, karena Tuhan ada di sini. Jangan takut mengatakan sesuatu kepada Tuhan. Begitukah Tuhan? Nah, gitu. Seperti itukah? Ketika saudara misalnya seperti saya ya, kadang-kadang kan sudah terbiasa saya mengucapkan sesuatu yang tidak lagi saya pikir-pikir sebelumnya. Saya berusaha menjaga gitu. Nah, jadi kalau kayak kemarin misalnya itu saya kayak minta izin ngomong sama Tuhan. Jadi ketika saya WA dibikin di Zoom itu spesial gitu. Tahu nggak? Ketika saya bikin spesial gitu misalnya gitu. Saudara, itu pernyataan iman. Oke? Nah, waktu saya ngomong seperti itu, saya akan melihat. Kita sama-sama melihat spesialnya apa ya Tuhan. Nah, gitu loh. Jadi Tuhan itu, dia itu apa ya? Kalau dunia ini selalu ingin menciptakan teknologi baru, Tuhan lebih dari itu. Supaya dia menarik hati kita gitu loh. Supaya kita nggak menganggap bahwa dunia ini lebih hebat daripada sorga. Itu supaya kita itu keluar dari sini. Dari dunia ini. Anak-anak kita juga demikian. Jadi ketika mereka menemukan satu titik perjumpaan dengan Tuhan. Satu aja. Begitu dia mau merenungkan dikit aja tentang Tuhan. Oh, mereka lebih kreatif lagi nanti, saudara. Lebih kreatif. Membuat mereka itu dengan senang hati akan meninggalkan tipuan-tipuan iblis ini. Apa namanya ya? Fata Morgana dari dunia ini. Maka anak-anak kita akan menemukan sesuatu. Ini loh hidup dalam Tuhan itu. Ini loh hidup dalam kerajaan surga itu. Jadi nggak peduli kita entah di mana kita sekarang. Jadi ketika saya ketikkan itu, saudara,
Saya bilang, oh nanti ada sesuatu yang ini. Nah, dari situ juga akan ketahuan. Saudara yang membacanya itu, bagaimana respon saudara? Akan ketahuan. Kalau saudara menganggap, biasa, paling nanti menyampaikan. Nah, maka saudara, jadi firman itu, perkataan itu akan langsung menguji hati seseorang. Nah, sama dengan ketika diucapkan, ini tahun ke-13 misalnya gitu. Jadi saudara, perkataan itu membuat kita memasuki satu masa yang baru. Zaman yang baru. Oh, gitu ya. Oh, sekarang Tuhan mau tampilkan ya gitu. Ya. Jadi ketika misalnya dalam kelompok ini hanya beberapa orang saja yang bisa mencapai itu adalah pencapaian kita bersama. Sama seperti bangsa Israel. Kan ada yang tinggal di seberang sungai Yordan itu kan tidak ikut masuk tidak ikut berjuang. Kan mengelilingi tembok Yeriko. Ada berapa suku itu? 3 suku kalau nggak salah satunya suku Gad itu. Mereka tidak mau, tidak ikut. Tapi waktu mereka sudah masuk, nah barulah dikabarkan kepada mereka. Yang lain itu kan kayak, wah nggak bisa mereka itu dapat warisan karena mereka nggak ikut berjuang katanya. Gitu. Tapi Yosua bilang apa? Tidak. Mereka juga adalah umat Tuhan. Gitu. Mereka berhak katanya mendapatkan warisan. Nah, jadi kan setelah itu kan baru permulaan mereka memasuki satu zaman yang baru. Nah, sama dengan kita ini. Jadi ketika kita memulai, nah ini tahun ke-13. Oh, di mana dia mulai mengelilingi katanya gitu. Oh, apa maksudnya ya? Nah, gitu. Nah, jadi ketika kita mulai, saya secara pribadi gitu. Ketika waktu keluar dari mulut saya, itu menjadi waktunya Tuhan. Lalu saya merenungkan, lalu saya mengikuti. Oh Tuhan, begini, keadaannya begini. Saudara, minimal itu menjadi satu pelajaran dulu sama kita. Itu pelajaran, sampai nanti kita melihat sejauh mana kita itu iman kita berjalan bersama dengan Tuhan. Sejauh mana? Sejauh mana kita percaya? Sejauh mana kita menyerahkan hati kita kepada Tuhan? Sejauh mana? Kemarin saya benar-benar kurang fit ya. Setelah khotbah itu rasanya, aduh. Waktu khotbah itu rasanya masih ini gitu ya, masih fresh lagi. Ini gitu. Terus, aduh, lemas lagi gitu ya. Sampai kakak kami datangnya dari Tiban ya, sampai jam 11 malam gitu. Kita semua gitu. Panjang lebar, wah, sampai apa yang nggak pernah saya tahu tentang mereka diceritakan semua gitu. Betapa hancurnya keluarga mereka gitu. Hancur sekali. Saudara, saya sudah berpikir gini, aduh besok gimana ya. Jadi waktu pas itu sudah jam 12 lewat gitu ya. Itu saya masih harus begini. Saya baca satu bagian dari firman Tuhan itu ya, saya baca gitu. Tapi dalam hati saya begini, aduh Tuhan udah jam 12 loh. Dalam keadaan kurang fit gitu. Kurang fit itu ini naik gitu ya. Naik pusing sekali gitu, pilek lagi ya. Pokoknya meriang lah gitu. Tetapi saudara, karena memang kan dia bilang tadi kan kita itu kan udah keluar nih ceritanya nih. Berarti kan sejak saat itu sudah tahu kan, sudah sejak dia keluar dari hadapannya Firaun, dia itu kan langsung keliling. Tahu nggak saudara? Dia itu dipenuhi dengan pekerjaan yang sangat banyak sekali.
Tapi bagaimana seorang muda yang berumur 30 tahun, bagaimana dia memanage pekerjaan, mengatur bangsa. Di sini saudara itu rasanya mana yang mau dikerjain duluan. Itu butuh satu ketenangan. Nah, sama dengan kita. Janjinya Tuhan bagi kita, minta bangsa-bangsa katanya. Jadi yang diminta oleh Tuhan, kan Tuhan itu kan di dalam kita nih sekarang. Masing-masing kita sudah banyak nih sekarang. Kita memiliki Tuhan kan? Tetapi pikirannya Tuhan itu minta bangsa-bangsa loh. Bayangkan betapa pekerjaan yang akan kita lakukan itu, saudara. Bayangkan itu besar sekali. Besar sekali kalau kita melihat diri kita, kalau kita melihat ke belakang terus, yang hanya memikirkan diri kita sendiri, kelompok kita sendiri, gitu. Kita gak akan bisa maju. Jadi dia sedang bawa kita ceritanya, gitu. Bahkan mengelilingi alam semesta. Saudara, sekarang orang mengelilingi alam semesta, tinggal dia lihat di sini saja. Saudara. Tuhan bisa, saudara, mengerjakan segala sesuatu di muka bumi, bahkan alam semesta ini, dengan dia duduk saja. Dengan dia berfirman. Ibaratnya dia seperti di depan komputernya gitu. Hanya gini. Hikmatnya gitu. Melakukan semuanya. Jadi bayangkan saudara, pada waktu Yusuf, bayangkan bagaimana hikmat Allah itu bekerja di dalam Yusuf pada waktu itu. Terbayang? Saudara, kalau saudara tidak mendoakan apa yang sedang dilihat oleh Tuhan terhadap muka bumi ini, saudara, terhadap orang-orang percaya, terhadap hamba-hamba Tuhan, waktu kita bersekutu dengan Tuhan, dia itu tidak akan menyembunyikan lagi kepada kita. Dia akan cerita. Karena kita jadi sahabatnya sekarang. Sahabatnya itu artinya tempat dia bisa cerita segala sesuatu yang ada, yang jadi bebannya dia. Dia ceritakan. Kalau dulu mungkin kita melihat itu misalnya orang lain, orang batuan. Kalau dulu pikiran kita, selamat tinggal lah gitu. Dulu saudara saya pernah ucapkan itu saudara kepada abang saya itu. Tapi tahu nggak saudara? Ketika kemarin cerita semua gitu ya. Itu yang di pikiran saya. Aduh, memang iya Tuhan jauh sekali ya. Untuk dia mencapai posisi seperti sekarang jauh sekali. Sulit dia kejar. Gitu. Itu Tuhan tunjukkan saudara. Jadi yang ada sekarang adalah gini. Kalau sudah seperti ini, masih bisakah ditolong Tuhan? Makanya kan ketika Yehezkiel itu, dia perlihatkan tentang tulang-tulang kering itu kan. Hai anak manusia, bisakah tulang-tulang kering itu diinikan kembali, dihidupkan kembali? Hah? Engkau yang tahu Tuhan. Disuruhlah dia bernubuat. Saudara, di masa sekarang, saudara, ketika semakin kita melekat dengan Tuhan, dulu saudara, kita nggak terpikir mungkin bahwa orang-orang itu bisa diselamatkan. Jauh lah, karena kita masih berurusan dengan diri kita sendiri. Kita masih berurusan dengan dosa kita. Aku saja diselamatkan, puji Tuhan, Tuhan, misalnya gitu kan. Lalu pikiran kita, itu kan karena dia Tuhan, dia kan begini, itu kan, ya dia mesti dihukum juga misalnya gitu. Itu pikiran kita. Di waktu yang lalu.
Seandainya Yusuf masih punya pikiran dendam terhadap saudara-saudaranya, wah, dia nggak akan bisa terus punya hikmat seperti itu. Tetapi saudara, ketika dia memperkenalkan dirinya, lalu dia benar-benar tulus. Apapun kalian adalah saudara-saudaraku. Bukankah mereka yang menjebloskan dia ke dalam sumur itu? Menjual dia? Kalau Yusuf masih teringat dengan itu, saudara. 13 tahun yang lalu. Kalau dia masih teringat dengan itu, saudara, dia tidak bisa terus berjalan bersama dengan Tuhan. Sampai ketika Yakub sudah mati saja, mereka masih tetap datang memohon kepada Yusuf. Jadi mereka tidak sembuh, saudara. Tetapi Yusuf sudah sembuh, saudara. Jadi saudara, dari situ kita melihat, itu bukan masalah Yusuf, tetapi itu adalah pekerjaan Tuhan, saudara, di dalam diri seseorang. Yang jadi satu pelajaran bagi kita. Jadi kisah-kisah di dalam Alkitab itu jadi satu pelajaran. Tetapi kehidupan kita punya pekerjaan tersendiri. Tuhan punya pekerjaan tersendiri dengan kita. Apalagi tentang generasi kita ini. Saudara, sama seperti Yusuf itu orang biasa. Sama seperti Martin Luther orang biasa. Saudara, saya sempat merenungkan ketika Martin Luther itu, saudara. Kan pada waktu itu kan, bayangkan dia di kota di desa Wittenberg, kampung. Jadi dia yang mendalami Alkitab. Gitu. Bayangkan seorang dia itu bisa benar-benar menggoncangkan agama Katolik pada waktu itu. Seorang Martin Luther. Dan tahukah saudara, ketika dia memulai satu perjalanan yang baru, kan dia itu kan harus membuat satu tata ibadah yang baru gitu ya. Terus membuat lagi mungkin cara berdoa yang baru, nggak lagi pakai kayak gini misalnya gitu kan. Itu kan semua kan kayak diganti gitu. Lagu-lagunya. Saya nggak tahu dulu sudah ada Mada Suci nggak. Diganti dengan lagu-lagu yang kidung buku ND sekarang gitu ya. Itu kan perubahan yang sangat banyak sekali. Jadi dia mengerjakan banyak hal. Sampai-sampai saudara. Jadi pada waktu itu benar-benar Martin Luther itu sudah mempengaruhi negara. Saudara. Ya, besar sekali saudara, pengaruhnya. Yang hanya dimulai dengan apa? Dengan menancapkan 98 dalil itu saudara. Tentang imannya kepada Tuhan. Dan itu ditempelkan di kota kecil, di kampung kecil. Semua orang membacanya. Dan berita itu bisa tersiar viral, saudara. Kira-kira seperti itulah ketika kita sekarang menerima pekerjaan yang baru ini, saudara. Jadi kita mesti punya pengalaman sendiri bersama dengan Tuhan ini. Pengalaman terhadap firman ini, saudara. Pemahaman setiap perkataan, pola kerja, cara kerja Allah. Pekerjaannya dia. Ketika dia berfirman, apa yang dimaksudkan oleh dia. Kita sudah harus memahaminya, caranya.
Dia buat kita semangat. Setelah kita mendengarkan itu, apa tindakan kita berikutnya? Ketika saya berdoa gitu ya. Saya benar-benar ambil sikap ketika baca tadi malam. Bayangkan pada posisi meriang gitu. Kalau misalnya mau tidur gitu ya, rasanya gimana besok ini? Kalau bangun berat sekali enggak? Belum lagi saudara, anak-anak harus berangkat cepat hari ini. Semua sekolah kan. Kemarin saudara dibilang anak-anak online katanya nggak tahu mau tatap muka, mau kasih tugas aja atau mau online gitu kan, atau kasih tugas saja katanya gitu. Kemarin kan kayak mau ngancam gitu kan. Tadi malam WA-nya datang, belajar seperti biasa tatap muka, tapi bawa surat saktinya katanya. Siap, Cer, saya bilang. Langsung beli materai sudah tulis. Di Esther, Tian harus punya apa namanya, iman, nggak boleh takut dikit pun, nggak boleh takut. Cika, mana Cika? Takut dikit pun nggak boleh. Oke? Mukanya nggak boleh tegang. Bayi saja, di dalam mulut bayi Tuhan taruhkan kuasa membungkam musuh dan pendendam bayi. Kalian kan nggak bayi lagi. Cuman jangan takut. Kalau Tuhan dibilang mintalah bangsa-bangsa, berarti kalian mintalah sekolah visi kudus. Yang nggak kudus itu lagi. Visi kudus ya. Oh, mereka berani nyandang nama visi kudus gitu ya. Kayak gitu masih kudus nggak? Nggak kudus. Karena mereka telah mengikatkan diri dengan dunia ini. Telah takut dengan dunia. Dengan peraturan dunia. Itu nggak kudus lagi. Nah, kalian yang ada di sana yang sudah dengarkan firman Tuhan, sedikit lagi bisa menghamiri seluruh adonan. Gitu. Ya kan? Kuncinya apa? Nggak boleh takut dikit pun. Pegang imannya. Tuhan ada dalam kalian. Ya dong. Supaya kalian lihat pekerjaan Tuhan itu nyata. Jadi, makanya serius orang kan lihat. Karena apa? Sekarang di luar sana sudah berubah pemberitaan. Begitu si BG itu ngomong kayak gitu, itu langsung berubah itu. Karena apa? Selama ini dia yang membilang seperti itu. Akan ada ini, akan ada itu. Saudara, itu kan mereka takut. Kan awalnya kan mereka takut di situ. Demi sebetulnya maksud dia kan sudah kelihatan. Oh, langsung sudah menyebar ketakutannya. Media dipropaganda terus. Sekarang dia ngomong sesuatu yang seperti itu. Oh. Jadi sekarang itu penghakiman itu sudah di luar. Ya. Sekarang gimana? Di situ terjadi bergejolak. Nanti saudara, mereka sendiri yang keluarkan pernyataan. Pernyataan terburuk. Jadi begitu mulai muncul nanti ada akibat daripada yang kemarin itu. Oke? Ada akibatnya. Lalu mereka keluarkan statement lagi. Ternyata begini, begini, begini. Tahu nggak? Itu adalah firman penghakiman. Wah, jadi gimana dong? Itu membuat orang akan cari Tuhan.
Membuat mereka mau tidak mau. Selama ini kan mereka masih berpikir kan. Mereka berpikir mereka masih bisa, oh baik-baik saja. Datanglah pernyataan nanti. Seperti itulah cara Tuhan menghakimi. Tujuan penghakiman membuat orang kembali kepada Tuhan. Tetapi ada nanti tetap masih bersikeras. Disitulah mereka mengalami penderitaan sampai wah. Sampai apa, saudara? Sampai mereka mengaku bersalah. Ya kalau nggak mengaku bersalah ya selama-lamanya kayak gitu. Selama-lamanya. Apa mereka nggak menderita? Itulah penderitaan mereka. Walaupun mereka sudah mati pun di alam roh akan kayak gitu. Ada mereka tempatnya. Itu diklasifikasi semua. Oh, nggak boleh masuk ke sini. Jadi bukan berarti dia nggak bisa masuk ke area sini. Misalnya iblis nggak bisa masuk ke sini. Tahu nggak kenapa? Tahu kenapa? Karena kita ini, saudara, tidak memikir-mikirkan apa yang mau Tuhan bicarakan. Jadi sampai dia itu nggak bisa kasih ide sama kita. Jadi begitu kita melekat, kita berdoa kepada Tuhan, dia berjaga-jaga. Iblis nggak bisa kasih ide. Dia nggak bisa lagi meniru suara Tuhan dan kita akan tahu. Disitulah dikatakan dia dilemparkan ke jurang maut. Tetapi bagi orang lain tetap bisa. Jadi ketika proses penghakiman itulah, saudara, membuat setiap lutut harus bertelut. Setiap lidah harus mengaku bahwa Tuhan sudah datang. Dan nanti ketika tampil ya sudah. Jadi saudara, kita ini ibarat pasukan orang kudusnya yang turun bersama dengan dia. Sampai jam berapa kita bisa? Saya. Jadi saudara, pahami saudara, pola kerja Allah ini. Saudara, kalau saudara menemukan, misalnya, saudara kan pasti akan menemukan setiap hari. Ada rasanya kayak gimana ya? Berbagai macam kan situasi kita tiap hari kan? Diperhadapkan kan dengan berbagai macam cara. Saudara harus rajin-rajin gitu memeriksa. Dan kalau sampai saudara pun misalnya dalam satu hari misalnya, saudara rasanya sulit untuk berdoa gitu ya. Sulit untuk rasanya mendekatkan diri, merenungkan dia, berarti ada sesuatu. Saudara mesti kejar itu. Dalam hati saudara, diam-diam naikkan doa singkat gitu. Dalam kesibukan, paling sibuk pun saudara, diam-diam berdoa. Berdoa itu bukan bagaimana caranya menyelesaikan masalah, bukan. Karena yang menyelesaikan semua masalah itu Tuhan. Lewat hikmat saudara. Bayangkan saudara kan ketika keluar dari situ, katanya kan dari hadapan Firaun, keliling bayangin. Ide di sini saudara, bangun lumbung di sini, bangun lumbung. Wah, bagaimana caranya tinggal aku bangun. Wah, semua ide-ide itu muncul saat itu saudara. Itu sedang menunjukkan itulah Tuhan itu. Bayangkan dari seorang anak muda yang hanya mengurus rumah tangganya Potifar, lalu mengurus penjara, bisa mengurus satu dunia. Itu contoh. Jadi saudara, Tuhan itu juga demikian. Jadi melalui kita ini saudara. Jadi dia itu, aslinya Tuhan itu, pusatnya itu, ada di pusat komando. Dia, jadi hikmatnya itu, firmannya itu sudah bekerja dengan sendirinya.
Jadi yang bekerja itu perkataan-perkataannya itu. Di dalam tiap-tiap orang berbeda. Di dalam saudara berbeda dengan di dalam saya. Perkataannya. Jadi itu bekerja secara rapi, secara teratur gitu. Firman itu. Dan orang-orang yang sudah dikerjakannya, kita-kita ini saudara yang sudah mengalami pekerjaan ini, nanti kita akan dipakai. Ngajarin orang-orang tadi yang kita bilang tadi, saudara-saudara kita itu. Kalau kamu sudah insaf, nah, gitu. Kuatkanlah saudara-saudara. Nah, jadi jangan lupa bebannya Tuhan itu hanya diberikan kepada orang yang mau berjalan bersama dengan dia. Sanggup nggak kita tampung bebannya Tuhan? Jadi ini hitung-hitungan kita sama Tuhan. Kalau seseorang mau membangun menara, katanya, bukankah dia harus tuh hitung dulu? Jadi ini yang kita hitung bersama dengan dia. Setiap keputusan yang kita ambil untuk melekatkan diri dengan Tuhan, pasti kita dapat upah. Ya. Jadi saudara, firman itu berkembang di dalam diri. Bertumbuh terus. Dia bekerja. Sama kayak benih. Tiba-tiba, wah, ditanam seorang petani. Kan? Dia nggak perlu lihat, nggak perlu perhatikan. Nanti pasti benih itu akan keluar. Tergantung dia benih apa. Kadang-kadang dia ada benih yang harus ditahan, ditaruh batu di atasnya kan. Supaya dia itu tidak langsung muncul keluar. Tapi supaya dia membangun dulu akarnya. Sampai ke bawah, terus dia bertumbuh ke bawah gitu. Sampai begitu kuat, nanti benih itu akan mendorong batu itu. Sampai batu itu pecah. Hasilnya apa? Pohon itu akan menjadi pohon yang sangat besar sekali. Inilah yang Tuhan kerjakan. Bagi kita, saudara. Jadi saudara pasti berani. Berani mempercayai Tuhan yang besar. Sama seperti Yusuf itu. Dia kan orang biasa. Pembantu rumah tangga dia. Bahkan dia menjadi narapidana. Tapi dia nggak bersungut-sungut dengan keadaannya sebagai narapidana. Dia langsung cepat beradaptasi gitu. Dia menemukan lagi kebebasannya bersama dengan Tuhan. Sama ketika dia di rumah Potifar, dia sangat cekatan sekali. Jadi ketika di penjara pun, wah, hikmat Allah mengalir. Nah, ini yang kita mesti miliki. Dimanapun nanti Tuhan tempatkan kita, Tuhan bawa kita. Sama seperti sekarang saya bilang ke anak-anak tadi kan. Jadi sama seperti kita orang dewasa menerima firman ini, anak-anak boleh menerima. Sepertinya kami di penjara selama ini. Tapi tidak kali ini. Karena sudah waktunya keluar dari penjara. Jadi mereka bisa. Karena roh yang sama ada dalam diri anak-anak kita. Dan Tuhan justru sangat semangat dengan anak-anak kita ini, saudara. Mereka semangat. Tuhan semangat. Tuhan bergairah dengan anak-anak kita ini. Apa yang selama ini menjadi kerinduan kita supaya anak-anak kita lepas dari game dan sebagainya. Mereka akan mengalaminya, saudara. Baik, sudah jam 6 ya. Kita harus closing ya. Harus antar anak-anak semua. Si Tuhan, saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Engkau sudah menolong kami semua. Oh, terima kasih buat anak-anak kami yang sekolah hari ini. Oh, sukacita Allah berlimpah-limpah bagi mereka. Oh, Engkau bersama-sama dengan mereka Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Haleluya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik, puji Tuhan, saudara. Tuhan memberkati semua. Shalom.